Saudara, apakah ibadah kita hari ini terlalu panjang? Kami, para pelayan Nesa, pelayan musik semua, menginginkan saudara bisa menikmati suasana Tuhan. Hadirat Tuhan itu turun, khusus berbicara kepada saudara masing-masing. Mungkin tanah yang kering, tanah yang berbatu, tanah yang tidak subur, itu bisa disiram dengan siraman rohani pada hari ini. Kami hanya menginginkan saudara bertemu dengan Tuhan langsung sendiri. Kami hanya membawa saudara bertemu. Kami tidak menginginkan yang lainnya. Sebab yang kami beritakan harus lebih besar daripada kami. Saya tidak ingin mencuri sesuatu kemuliaannya. Saya tidak ingin, saudara. Kami belajar dari waktu ke waktu, dari masa lalu, kejadian-kejadian yang lalu. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau terhadap kita untuk kita bisa melayani Dia? Saudara, kami tidak ingin terjebak dalam satu tipu daya iblis, bahwa kami boleh menikmati sedikit kemuliaan itu. Tidak. Biarlah kemuliaan itu adalah milik Sang Pencipta, bukan dari kita. Saudara, saya ingin situasi hari ini mungkin juga, tapi sebagian besar yang saya tahu, setiap saya tanya, wah setengah mati. Susahnya ya, perubahan politik yang demikian drastis, global juga terjadi banyak hal, saudara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi membuat kita menjadi orang yang tawar hati. Jangankan saudara, saya pun kadang ya tawar hati. Bagaimana ya Tuhan ya? Karena saya bukan juga seorang hamba Tuhan yang suka menantang saudara, beri, maka engkau akan diberkati. Saya pakai ayat-ayat perjanjian lama untuk memancing saudara, biar memberi, biar gereja ini kaya. Enggak, saya enggak mau. Apa yang saudara rasakan, saya juga rasakan. Kalau saudara menikmati mujizat Tuhan, saya pun gereja ini juga harus merasakan itu, saudara. Sama, equal kita. Saya enggak ingin gereja ini, wah, saudara kira cadangan kami banyak, enggak ada. Kami hidup dari bulan ke bulan, betul. Saya katakan di mimbar yang kudus ini, betul saudara. Tapi itu sukacita bagi kami, karena kami memiliki kebenaran Tuhan. Saya enggak ingin apa-apa. Kami tidak ingin apa-apa. Pelayan Tuhan tidak ingin apa-apa juga. Mereka mempersiapkan ibadah Jumat Agung ini dari Natal sampai hari. Setiap malam mereka membuat komposisi, lagu, rekaman dan lain-lain. Kami tidak ingin apa-apa. Kami hanya ingin saudara ketemu Tuhan. Gereja ini hanya mempertunangkan saudara pada Tuhan, bukan yang lain, bukan. Kami mati tidak bawa apa-apa juga. Emang saya bawa saku untuk perjalanan saya kalau saya kembali? Enggak. Cuman saya bersyukur dari orang yang seperti ini Tuhan pilih. Wah, berapa banyak kita tidak menghargai keselamatan kita, saudara. Kita taruh keselamatan kita dalam kotak, kita taruh keselamatan adalah bagian dari keselamatan. Ya, saya pernah mengenal Tuhan, tapi kehidupan kita sehari-hari biasa, normal, seperti orang dunia juga. Apakah saudara lebih dekat dengan Tuhan hari ini? Yang sudah dekat, ya puji Tuhan, lebih dekat lagi. Tapi ada berapa banyak
kita tergoda untuk tidak bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Seperti Alkitab yang saudara taruh di atas lemari sampai berdebu. Nanti kalau saudara sakit, mengalami persoalan, baru saudara ambil, saudara lap, saudara buka ayat, wah mana yang cocok. Wah Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mendengar nama itu. Saudara, setiap minggu, setiap hari saudara bisa mengakses media sosial, saudara mengenal. Gereja juga memberikan fasilitas semuanya, agar saudara lebih sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan, lebih manunggal dengan Tuhan. Saudara, ayolah. Memang persoalan banyak, kesulitan banyak. Saya paham kok, banyak. Yang naik motor tuh banyak. Saya ingin memberikan satu ilustrasi, saudara. Ilustrasi ini unik dan saya dengar dari satu media sosial. Bisa juga ini ya, kadang-kadang Tuhan lakukan ini. Saudara, ada seorang raja yang hobinya itu berburu, saudara. Suatu ketika dia ingin berburu, dia ngomong sama ajudannya, besok aku mau berburu ya, kamu siapin kuda, kamu siapin senjata, semua perlengkapan kita. Ya, jadi besok pagi-pagi kita berangkat, kita akan berburu. Baik, Tuan Raja. Besok pagi, Raja ini sudah siap dengan tidur yang cukup, dengan tubuh yang fit. Dia mempersiapkan diri untuk berburu. Dan pagi-pagi ajudan ini datang. Dan ditanya oleh Raja, gimana? Udah siap? Wah siap, kuda udah sehat, sudah kasih makan, semua sudah siap. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Oke, baik. Dan pembantu berkata pada Raja ini, wah Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan akan menyertai kita, perjalanan kita, dan kita akan mendapatkan buruan. Pokoknya Tuhan akan memberikan keselamatan pada kita dan kembali ke istana ini. Berangkatlah, saudara. Raja ini dan ajudannya. 1 hari nggak ketemu binatang, 2 hari nggak ketemu binatang, 3 hari nggak ketemu binatang. Terus mulai, mana ini janji Tuhan? Masih jalan lagi terus. Tiba-tiba di sebelah kanan ada seekor harimau besar. Ini namanya ilustrasi ya saudara ya. Ada harimau besar menyerang di sebelah raja. Dan digigitlah tangan raja ini. Wah, hampir jatuh. Dan akhirnya berdua dengan ajudannya, harimau ini diusir dan lari. Tapi yang terjadi saudara, ibu jari dari raja ini putus, digigit. Nggak tahu dimakan atau kecantol apa. Nggak punya ibu jari. Marahlah dia sama pembantunya. Mana katamu Tuhan itu baik? Janjinya Tuhan mana? Wah kamu ini. Pulang ke istana, dia berobat. Raja ini kehilangan ibu jari saudara. Kalau di Tiongkok mungkin dia akan susah. Pegang supit gimana? Susah kan? Pegang sendok susah. Makan gak bisa. Karena jengkelnya ini raja katakan pada ajudannya, kamu ini ngomong apa tadi itu? Gak masuk akal kamu itu. Ngarang-ngarang kamu. Aku benci sama kamu. Kamu masuk penjara udah. Dimasukin dalam penjara. Saudara, sambil menunggu tangannya sembuh, pada akhirnya sembuh beberapa bulan kemudian, raja ini kepengin berburu lagi. Suatu ketika dia berangkat berburu sendiri, dia gak mau ada ajudan. Dia naik kuda sendiri. Kembali seperti peristiwa yang lalu. Tidak ketemu binatang sama sekali. Dia masuk ke hutan. Dan di hutan itu dia ketemu suku yang terasing sekali, yang penyembah berhala. Ditangkaplah raja ini. Wah, ditangkap raja ini.
Karena suku ini ngelihat, wah raja ini bersih sekali, tinggi, ganteng, luar biasa. Kira-kira dewaku ini suka ini, kalau aku persembahkan, aku sembelih raja ini. Betul saudara, raja ini akan disembelih, karena akan dipersembahkan pada dewanya. Terus pada saat itu dipersiapkan semua upacara. Pada saat raja ini berdiri dan mau dibunuh, diperiksa dulu sama pendeta dari berhala itu. Diperiksa semua, ternyata ibu jarinya hilang. Waduh, kalau kita persembahkan orang yang kayak gini gak sempurna, dewa kita bisa marah ini. Udah, gak jadi. Udah, percuma. Sudah, kamu pergi. Raja ini dengan gembira pulang. Wah, aku gak jadi disembelih. Gak jadi sembelih, saudara. Mulai dari situ dia ingat, iya, memang Tuhan baik. Andai kata aku waktu itu gak digigit harimau, aku sudah disembelih, sudah dibunuh, dikorbankan untuk dewa. Wah, memang. Terus dia pulang. Dia teringat sama ajudan yang dia penjarakan. Panggil, keluarin, bebasin. Dia ngomong sama ajudan itu. Ajudan, ternyata yang kamu bicarakan kepada, yang kamu bilang sama aku itu benar loh. Tuhan itu baik loh. Ya kenapa raja? Aku ini ditangkap sama suku terasing itu. Aku hampir dikorbankan. Tapi karena aku digigit harimau itu, jempolku hilang, aku gak jadi dikorbankan. Maka aku bebas, aku pulang. Wah, luar biasa. Lah, si ajudan itu mendengar itu, terus dia berpikir, pada saat dia di penjara dia marah juga sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Kenapa aku ini memberitakan kabar yang baik, kok aku di penjara? Setelah mendengar cerita itu, dia katakan sama raja, Raja, Tuhan juga baik sama aku. Loh, kenapa? Andai kata waktu itu raja tidak penjarakan aku dan raja ajak saya berburu, maka saya yang dikorbankan karena saya sempurna. Saudara, dua orang ini akhirnya menyadari dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang pelik, Tuhan itu tidak mempunyai rencana yang jelek buat kita. Mungkin kita susah, mungkin kita sengsara, mungkin kita mengalami pencobaan dan berbagai hal. Tapi dalam segala hal, Tuhan itu pasti merencanakan hal yang baik. Bukan satu kebetulan semuanya itu. Mungkin di awal waktu dia kehilangan ibu jarinya itu dia marah. Mungkin waktu ajudan itu di penjara dia marah. Tapi bersabar saudara. Ada waktunya Tuhan. Nanti saudara akan melihat anugerah Tuhan, rencana yang indah yang sudah disediakan bagi kita. Saya hidup ini untuk menjadi hamba Tuhan tuh jauh sekali. Karena cita-cita saya nggak kepingin jadi hamba Tuhan. Karena saya lihat orang tua saya kalau jadi hamba Tuhan waktu itu susah. Harus hidup minta-minta, harus hidup dari belas kasihan persembahan. Saya nggak mau, saudara. Saya punya cita-cita yang tinggi sekali. Saya mau jadi orang sukses. Saya mau jadi orang berhasil. Dan Tuhan turuti apa yang saya inginkan, Tuhan berikan pada saya. Pengalaman-pengalaman Tuhan berikan pada saya. Mobil yang terbaik, saya sudah semuanya. Satu saat Tuhan katakan, aku mau ambil kamu, berikan hidupmu untuk melayani aku. Pada awalnya saya berontak, saya nggak ingin sekali. Betul saudara, saya nggak ingin. Itu saya anggap satu bencana dalam hidup saya. Kenapa saya yang sukses, saya harus jadi hamba Tuhan ya. Banyak hal-hal yang saya impikan, akhirnya saya
batalkan dalam hidup saya. Bahkan anak saya yang pertama melewati persoalan-persoalan itu, dia katakan, kenapa Papa pilih gereja? Kenapa Papa nggak milih keluarga? Keluarga kita dipermalukan sedemikian rupa. Kenapa Papa masih memilih pelayanan, melayani Tuhan? Wah, berat saudara. Saya lewati yang halangan yang pertama. Ya, saya lewati. Susah. Hari demi hari saya mengalami problem, saya harus bertahan. Yang saya lakukan hanya diam. Saya tidak pernah berkata-kata, saya tidak pernah membela diri. Wah, itu nggak bisa ngomong itu. Pendeta kok kayak orang bisu, nggak mau khotbah, nggak mau apa. Saudara, ini sudah berapa menit saya bicara? Iya kan? Saya nggak bisu. Sabar, saudara. Saya nggak tahu problem saudara apa. Sakit, ekonomi, terimpit bank, apa? Sabar. Tunggu waktu Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Apakah keselamatan itu saudara taruh lemari, saudara taruh dan saudara hidup sebagai orang biasa, normal, sebagai orang dunia? Ataukah saudara makin dekat? Alkitab tidak mengajarkan optimis. Optimis itu based on sesuatu yang mendukung, berdasarkan sesuatu yang mendukung. Maka saya optimis. Kalau saudara mau memulai pekerjaan, wah ini kayaknya suatu produk yang luar biasa ini. Ini lagi dibutuhkan oleh banyak orang. Kalau saya buat ini saya optimis. Hidup kita Tuhan tidak pernah ajarkan optimis. Tuhan ajarkan kita hanya satu, hope, berharap. Berharap itu sesuatu yang tidak ada dasarnya untuk saudara percaya. Enggak ada. Ngomong kosong, tidak ada. Seperti layang-layang putus yang tidak tahu arahnya yang membawa saudara. Disitulah harap. Kalau layang-layang tidak ada pegangan siapa yang dia harus harapkan. Tapi saudara umat Tuhan, saudara punya Yesus yang saudara bisa harapkan, bisa saudara andalkan dalam kehidupan saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, saudara. Hari ini Jumat Agung. Seperti tahun lalu, ke depan juga kita akan rayakan. Selama kita bernafas kita rayakan. Natal berulang. Tapi intinya saudara bertumbuh atau tidak? Atau saudara hanya mendengar sekali, tapi saudara meninggalkan kasih mula-mula. Inilah persoalan saudara. Gereja gagal kalau tidak bisa membawa saudara pada Tuhan dalam kehidupan saudara sampai akhir. Saudara harus mengerjakan keselamatan saudara. Saya ingin bacakan di Filipi 2, 12-13. Mari kita baca bersama. Bisa tampilkan ayatnya? Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ada bagian Tuhan. Saudara setelah mendengar keselamatan. Tapi ada bagian saudara mengerjakan tugas saudara untuk diri saudara sendiri. Pada saat kita kembali, hanya kita dan Tuhan. Tidak ada orang lain lagi yang mendampingi kita. Saudara harus lebih dekat lagi. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Persoalan apapun yang di dunia ini, serahkan pada Tuhan. Tujuan hidup kita bukan berkat, tapi mengenal Dia. Berkat itu hanyalah satu option, hanyalah satu kelengkapan saja kalau Tuhan menghendaki saudara diberkati.
saat ini juga dia bisa memberkati saudara. Segala problem masalah akan terselesaikan. Saya adalah orang yang sudah melewati itu. Dulu saya orang yang skeptis. Skeptis itu ragu-ragu dengan Tuhan. Karena tidak kelihatan. Apa yang bisa saya pegang? Firman Tuhan hanya sebuah tulisan. Tapi kalau saudara dekat, saudara memulai pengalaman. Mulai dari yang kecil. Saudara makin hari makin percaya. Makin besar saudara akan percaya. Dan saudara tidak akan takut lagi. Karena Dia yang mempunyai hidup kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar Pak John akan memberikan